Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang bertemu kembali bersama kami di GBT Home Online Service bersama saya Joy. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar GBT Home. Untuk ibadah online akan tetap ditayangkan secara perdana pada hari Minggu pukul 7 pagi di channel GBT Home Kedung Gebang. Dan mengingat kasus COVID sekarang makin memburuk, jadi untuk ibadah onsite akan ditiadakan hingga kondisi aman. Dan sekali lagi saya akan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak satu sama lain atau menjauhi kerumunan. Biasakan Anda keluar hanya saat mendesak saja. Sekian yang bisa saya infokan. Semangat beribadah, stay safe, stay healthy. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar yang masih belum selesai, dan kita melihat ada banyak perubahan yang terjadi. Tetapi biarlah kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negeri ini. Dan saat ini sebelum kita memulai ibadah, kami mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama untuk kita bersyafaat bagi bangsa ini, agar semua kebaikan-kebaikan terus terjadi di dalam bangsa dan negeri kita. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita mau berkati bangsa ini. Tuhan, saat ini kembali kami membawa bangsa dan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami, Tuhan, yang saat-saat ini terus Tuhan berjuang untuk keadaan yang sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, khususnya untuk Bapak Jokowi. Tuhan, beri kepada beliau hikmat yang daripada-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, kasih karunia anugerah-Mu, sehingga beliau dapat Tuhan membawa bangsa dan negeri ini keluar dari segala masalah yang sedang terjadi saat ini Bapa. Dan kami berdoa untuk semua orang yang ada di sekelilingnya yang mendukung beliau Tuhan. Beri kepada mereka kerendahan hati, kesatuan hati Tuhan, kerelaan untuk mereka berkorban memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga bangsa ini boleh semakin baik Tuhan keadaannya. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, untuk para gubernur, bupati, wali kota Tuhan, untuk camat, lurah, RT, RW Tuhan, sampai yang di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Beri kepada mereka semua kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan, untuk mereka bersama-sama mengusahakan yang terbaik bagi masyarakat yang ada, yang di bawah pimpinan mereka semua Tuhan. Berdoa untuk TNI, Polri Tuhan, beri kepada mereka semua Tuhan kasih anugerah yang daripada-Mu. Untuk para tenaga medis Tuhan, beri kekuatan semuanya Bapa, sehingga semua boleh bersinergi bersama-sama. Dan khususnya untuk masyarakat yang ada di semua daerah Tuhan, beri kepada mereka Tuhan kedewasaan untuk mereka berpikir, bertindak Tuhan, bersama-sama pemerintahan untuk mendukung dan melaksanakan semua kebijakan yang ada, sehingga bangsa ini boleh keluar dari segala masalah dan problema saat ini Tuhan. Semua dapat diatasi dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita mau tetap berkata bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
Banyak orang saat ini mungkin berada di dalam lembah kekelaman, di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang sukar. Tetapi biarlah kita tetap mau memberikan pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Karena itu adalah suatu korban syukur yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, tetapi kita tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, disitulah kita mau tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari naikkan pujian, nyanyian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, menaikkan pujian pengagungan bagimu, memberikan korban syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari naikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Tanda percaya kita kepada Tuhan. Meskipun di dalam lembah-lembah kekelaman Tuhan, kami mau tetap mempercayai Engkau bersama-sama dengan kami. Meskipun banyak kesulitan yang kami alami, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan.
Engkau sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Ini korban kami Tuhan. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan namamu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Kami nyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang ikut serta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online GBT Home Kedua Gebang, dimanapun saudara saat ini berada. Mari kita bersama-sama memfokuskan diri untuk kita bersama-sama mendengarkan dan memperhatikan. Dan saya berdoa supaya Tuhan Roh Kudus juga menolong kita semua, memberikan hikmat dan pengertian. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara mengenai menghadapi krisis bersama Kristus. Di bagian itu saudara-saudara saya menjelaskan kepada saudara bahwa seringkali yang terjadi adalah perbedaan versi krisis. Menurut saudara dan menurut saya dan menurut sudut pandangnya Tuhan itu berbeda. Kita menerjemahkan krisis dengan permasalahan, dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan hal-hal yang merintangi kita, yang menyulitkan kita, yang menyakitkan kita. Sementara saudara-saudara, Tuhan Yesus melihatnya sebagai sebuah keadaan di mana kita kehilangan iman. Saya memberi contoh ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus menaiki perahu dan kemudian air mulai masuk karena terjadi badai. Dan murid-murid ketakutan dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, mereka menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak peduli. Di akhir cerita saudara-saudara memang kemudian badai reda, tetapi saudara-saudara meninggalkan peristiwa tersebut, meninggalkan sebuah pertanyaan. Karena apa saudara-saudara? Mereka mengalami ketakutan pada saat Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Ini jelas sebuah hal yang perlu kita bersama-sama cermati dan kita pelajari. Karena hari-hari ini saudara-saudara, kita di dalam banyak kesempatan kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita mengalami krisis. Krisisnya apa saudara-saudara? Karena kita tidak menghadirkan Tuhan.
Tuhan hadir di dalam hidup kita, tetapi kita tidak menghadirkan, kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Sekarang saudara-saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara bagian yang mirip dengan peristiwa ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Saudara bisa melihat bacaan referensinya dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 dan Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 tentang cerita yang sama. Perhatikan ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara, peristiwa ini mirip sekali saudara-saudara, terjadi di tengah danau dan ada yang hampir tenggelam. Di peristiwa yang pertama pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid saudara-saudara, mereka semua hampir tenggelam. Tetapi di peristiwa yang kedua ini saudara-saudara, di dalam Matius pasal 14, Petruslah yang hampir saja tenggelam atau dirasanya hampir tenggelam. Dan Tuhan Yesus juga memberikan pertanyaan yang mirip. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di bagian sebelumnya ketika mereka di dalam perahu yang sama, Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa engkau takut, engkau yang kurang percaya?" Saudara-saudara, saudara melihat, kita bandingkan saudara-saudara, ketika peristiwa ini Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Petrus mulai tenggelam, Tuhan Yesus sudah berada lumayan dekat bersama dengan Petrus. Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-murid karena Tuhan Yesus menyusul. Karena Tuhan Yesus harus berdoa terlebih dahulu sementara murid-murid berangkat dahulu dan kemudian ketika di tengah perjalanan saudara-saudara mereka mulai kepayahan. Karena apa saudara-saudara? Angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari daratan saudara-saudara. Dan yang terjadi adalah ketika murid-murid sedang menuju ke seberang, mereka dihadang oleh angin ini. Sehingga mereka begitu kepayahan karena begitu berat. Dan Tuhan Yesus saudara-saudara sebenarnya ingin melewati saja. Dan ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus melewati perahu mereka, maka mereka mulai ketakutan. Murid-murid justru menjadi takut karena melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak takut menghadapi angin sakal, tidak. Karena angin sakal itu hal yang terjadi biasa, dialami oleh para nelayan. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan-nelayan yang handal. Dan angin sakal bukan masalah buat mereka. Berbeda dengan peristiwa yang pertama ketika terjadi badai, kemudian perahu mereka mulai bergoyang-goyang dan air mulai masuk ke dalam perahu, mereka hampir tenggelam, keadaan mulai tidak bisa mereka kendalikan, mereka menjadi takut. Saudara-saudara, yang pertama, krisis menyingkapkan apa yang sebenarnya kita takuti. Selama itu ada di dalam kendali kita tidak akan takut. Lihat saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi angin sakal, Tuhan Yesus ditulis saudara-saudara baik oleh Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Yohanes. Mereka kepayahan menghadapi angin sakal. Tetapi itu tidak menjadi soal buat mereka, mereka tidak takut menghadapi angin sakal. Angin sakal adalah hal yang biasa mereka hadapi. Tetapi saudara-saudara mereka tidak takut. Lain soal ketika mereka melihat manusia berjalan di atas air pada waktu tengah malam menjelang pagi saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara mereka dalam kondisi melihat sesuatu yang manusia belum pernah lihat. Dan itu nyata bersama-sama mereka melihat. Kecuali hanya satu orang yang melihat. Tetapi ditulis murid-murid mulai ketakutan dan mereka mulai berteriak.
Krisis, saudara, menyingkapkan apa yang sebenarnya kita takuti. Kita takut kepada sesuatu yang tidak kita kenali. Kita takut kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita takut hari-hari ini dengan virus corona. Kita takut menghadapi virus corona. Tapi saudara-saudara, pemerintah sudah memberikan sebuah jalan keluar. Beberapa hal saudara-saudara, diantaranya saudara dan saya mentaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, saudara-saudara, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan saudara-saudara vaksin. Kami anjurkan bagi saudara-saudara yang juga menyaksikan tayangan ini, saudara-saudara, untuk vaksin. Kenapa vaksin? Saudara-saudara, karena itu adalah suatu hal yang dapat membantu usaha pemerintah. Supaya saudara-saudara dan saya mengurangi resiko, saudara-saudara, kefatalan. Itu adalah sesuatu yang wajar, yang bisa kita kerjakan, gereja Tuhan lakukan, mentaati pemerintah dengan vaksin. Dan percayalah, di dalam vaksin tidak ada microchip, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara tidak perlu takut. Tapi takutlah apabila saudara dan saya mengakhiri hidup kita tanpa Kristus. Saudara-saudara, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian mereka ketakutan. Berbeda dengan Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku ini jangan takut, saudara-saudara. Sementara murid-murid lain masih bengong, Petrus memberikan respon yang berbeda. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi berjalanlah Petrus di atas air. Kenapa dia berjalan di atas air, saudara-saudara? Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Tuhan Yesus wajar, dia Allah semesta alam, saudara-saudara. Hukum alam tunduk kepada Tuhan Yesus. Tetapi Petrus lain soal. Petrus berjalan di atas air, saudara-saudara, ketika ia menyaksikan Tuhan Yesus dan dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya ia bisa juga berjalan di atas air. Yang terjadi kepada Petrus pada waktu itu, saudara-saudara, ketika ia beriman, saudara-saudara, maka hukum alam pun harus tunduk kepada Kristus. Bukan karena Petrus memiliki kuasa, tetapi karena Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang sama kepada Petrus. Airnya tidak diubah jadi tanah, airnya tidak diubah juga menjadi es, menjadi benda padat, saudara-saudara, supaya orang bisa berjalan di atasnya. Airnya tetap air, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah imannya Petrus. Karena Petrus percaya. Tapi perhatikan ayat 30 kejadian selanjutnya, ketika dirasanya tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus, saudara-saudara, tidak takut kepada air, dia tidak takut akan tenggelam ketika ia meminta kepada Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air. Tetapi setelah ia benar-benar berjalan di atas air, saudara-saudara, ia menjadi takut karena apa? Ia berjalan di atas air, kemudian ada tiupan angin yang menerpa dia dan dia menjadi takut. Kejadiannya sama, mirip, saudara-saudara. Kehadiran Tuhan, saudara-saudara, itu tidak membuktikan bahwa kita menghadirkan Tuhan. Iman, saudara-saudara, itu harus sesuatu yang aktif. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Tuhan maha kuasa, dia maha hadir. Dimanapun saudara saat ini berada, Tuhan pun hadir. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita menghadirkan Tuhan. Dan ketika itu tidak terjadi, saudara-saudara, maka ketakutan mulai menenggelamkan iman kita. Ayat 31, saudara-saudara, segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kemudian kejadiannya adalah, apakah dengan Tuhan Yesus bertanya seperti ini, Tuhan Yesus membiarkan Petrus tenggelam? Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus, saudara-saudara, mau menurunkan standarnya.
sampai ke level iman kita berapapun yang saudara punya. Makanya dia berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, yang paling penting adalah saudara memiliki iman. Dan ketika saudara mulai tenggelam, saudara-saudara dan saya mulai takut, percayalah ketika saudara memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak berkeinginan untuk menghakimi saudara-saudara. Dia akan menolong saudara. Yang kedua saudara-saudara, krisis menyingkapkan siapa yang sebenarnya kita percayai. Ketika Petrus menjadi takut saudara-saudara, ia memohon pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada teman-temannya. Saudara-saudara, bisakah Petrus berpaling kepada teman-temannya? Saudara-saudara kemudian berkata kepada teman-teman, tolong aku mulai tenggelam. Bisa? Bisa, saudara-saudara. Tetapi Petrus, saudara-saudara, tetap mengarahkan hatinya meskipun ia dilanda ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara dan saya hari ini memang kita semua, saudara-saudara di mana-mana, saudara-saudara kita dihadapkan kepada krisis yang saudara-saudara sepertinya tidak berhenti. Satu masalah lewat, ada masalah lain lewat, ada masalah lain datang. Kemudian ada permasalahan lain datang, satu belum selesai tekanan yang lain tiba, saudara-saudara. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi takut, tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Karena yang layak, satu-satunya pribadi yang layak untuk dapat kita percayai adalah Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Ketika saudara berpaling kepada Tuhan, Dia tidak akan mencemooh engkau. Apa yang terjadi ketika Petrus, jika seandainya Petrus berpaling kepada teman-temannya, mungkin saja mereka akan mengolok-olok Petrus dan berkata, kamu kan sudah berjalan di atas air, buktikan imanmu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kemahakuasaan Tuhan, saudara-saudara, itu akan terjadi dalam hidup saudara hanya jika kita mempercayainya. Sepanjang saudara dan saya mempercayai Tuhan, maka disitulah terjadi hadirat Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dan kuasanya dinyatakan. Ayat 32 saudara-saudara, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara, angin sakal ini saudara-saudara, waktu Petrus berjalan di atas air, apakah Tuhan tidak tahu bahwa angin itu saudara-saudara, angin yang kencang itu bisa memengaruhi imannya Petrus? Ya, Tuhan Yesus tahu saudara-saudara. Dan itu Tuhan biarkan saja. Kenapa saudara-saudara? Itu adalah proses yang baik buat Petrus. Supaya ia belajar mengenali Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saudara sampai tenggelam. Tidak membiarkan Petrus sampai tenggelam. Saudara-saudara perhatikan, ketika orang-orang ini saudara-saudara melihat Tuhan Yesus dan Petrus naik saudara-saudara. Mereka kemudian berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Hal yang berbeda ketika terjadi badai dan mereka hampir tenggelam. Mereka bertanya-tanya, siapakah orang ini sehingga angin tunduk kepadanya. Mereka masih dalam rangka, dalam pemikiran bertanya-tanya. Mereka belum sampai kepada titik memutuskan, mengatakan, mendeklarasikan, dan tahu bahwa ini adalah anak Allah. Tetapi di titik ini saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian bersama dengan Petrus, ketika Petrus hampir tenggelam saudara-saudara, Tuhan Yesus mengangkatnya dan kemudian mereka berdua berjalan di atas air. Murid-murid yang lain di atas perahu saudara-saudara melihat mereka berdua berjalan di atas air menuju ke perahu, masuk ke perahu, kemudian ketika mereka masuk ke perahu, anginnya reda dan mereka mulai berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saudara perhatikan, yang ketiga, krisis adalah alat. Perhatikan, krisis adalah alat yang bisa Tuhan pakai supaya kita mengenalnya dengan benar. Saudara-saudara,
Tuhan bisa memakai krisis. Tuhan tidak dengan sengaja menaruh saudara dalam permasalahan. Tetapi permasalahan, pergumulan, saudara-saudara itu bisa Tuhan pakai untuk saudara-saudara supaya kita mengenalnya dengan benar. Sama seperti ketika Petrus mulai tenggelam, saudara-saudara, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Dan ketika Tuhan menolong Petrus, diangkatnya dia keluar dari air dan kemudian mereka berdua berjalan di atas air dan masuk ke perahu. Tuhan Yesus tidak menggendong Petrus. Petrus hampir tenggelam, diangkat dan dia kembali berjalan di atas air, kemudian naik ke dalam perahu. Situasi itulah yang membuat murid-murid yang lain bersama dengan Petrus berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi saudara-saudara, ketika krisis terjadi adalah waktu di mana saudara dan saya belajar mengenali siapa yang kita percayai sebenarnya dan seberapa jauh kita mau mempercayai Tuhan. Karena saudara-saudara, kekristenan itu mengenai hubungan. Sebuah hubungan harus dibangun. Sebuah hubungan harus, saudara-saudara, ada proses saling mengenal. Dan ketika kita saling mengenal, saya mengenal istri saya mengenal saya mempercayai istri saya mempercayai saya. Ketika saudara memiliki sahabat, semakin mengenal saudara dengan sahabatmu, saudara makin bisa mempercayainya, begitupun sebaliknya. Karena kekristenan adalah mengenai hubungan Tuhan Yesus dan saya, Tuhan Yesus dan saudara. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya bagi gereja Tuhan, itu adalah di mana saat-saat di mana saudara dan saya ketika menghadapi apapun, itu akan menyingkapkan siapa yang sebenarnya kita percayai. Dan krisis itulah yang bisa Tuhan pakai sebagai alat. Jadi saudara-saudara, sebelum kita mulai marah kepada Tuhan dan menuduhnya tidak peduli, saudara-saudara, bisa jadi ini adalah alat yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengenal bahwa oh Tuhanku hidup, oh Tuhanku maha kuasa. Oh orang itu pernah bersaksi seperti itu, aku pun mengalaminya. Alkitab mencatat kejadian itu, aku pernah mengalaminya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami sampai kepada kesudahan zaman. Dan ketika kami mengalami saat-saat masa-masa di mana kami menjadi lemah, Engkau tidak menghakimi kami, tetapi Engkau justru menguatkan kami kembali, membuat kami kembali bangkit berdiri, dan kami bisa memandang kepada Engkau Tuhan dan berkata Engkau memang benar Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, di rumah, di waktu mereka sedang bekerja, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan Roh Kudus menolong kami semua dengan hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami dengan baik dan benar maksud-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkaulah sumber pengharapan dan sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.